Sakit penyakit dipermalukan. Haleluya. Sedikit diomongin awalnya. Terima kasih. Saya mau bersaksi sedikit mengenai apa yang saya alami. Udah ada seminggu lebih, seminggu setengah lah ya. Saya sakit. Jadi sakit saya itu nggak tahu saya sakitnya apa, tapi kayak perut saya itu sakit banget, terus kayak orang mual-mual terus gitu, tapi nggak ada keluar muntah gitu. Terus saya ke rumah sakit, ke Harapan Bunda 2 kali, sampai saya nginep sehari. Dia bilang penyakit saya macam-macam. Dokter yang bilang, ada yang bilang tumor, ada yang bilang usus lilit gitu. Tapi waktu itu kan lagi hari Sabtu dan Minggu, jadi dokter yang spesialis dokter itu nggak ada yang masuk. Jadi kita nggak ditangani sama dokter gitu. Daripada saya pikir kakak-kakak saudara saya di ruang UGD aja, buat apa gitu, mending kita pulang. Jadi pagi-pagi pun kami pulang dan kita nggak tahu penyakitnya apa. Di rumah juga selalu sakit, kumat, sakitnya kayak mau mati gitu. Terus kedua kalinya lagi kami ke Harapan Bunda, dia bilang kalian langsung aja ke rumah sakit RSCM karena di sini nggak ada alat. Jadi saya dibawa sama kakak, sama suami, sama Ina ke rumah sakit RSCM. Saya di ronsen, dia bilang penyakit saya nggak ada, cuman penyakit saya cuman elektrolit aja, jadi pengendapan angin dalam tubuh saya gitu. Terus saya pikir kalau cuman itu kok sakitnya luar biasa gitu. Terus dokter itu dengan mudah sekali dia ngomong, nanti saya kasih obat, langsung keluar, sampai dia bikin begini tangannya. Ketika ibu minum obat ini nggak ada kesakitan katanya gitu. Tapi saya minum obat itu tetap aja nggak ada perubahannya. Memang sih angin saya itu keluar gitu, tapi yang saya rasakan terus sakit terus gitu. Terus saya mengambil keputusan karena bapak juga udah saya telepon dan ibu juga. Dia bilang bawa aja ke sini, nggak usah dirawat di rumah sakit, mending dirawat di rumah sehat katanya. Jadi puji Tuhan saudaraku, saya mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Tadinya memang saya nggak bisa berdiri karena kaki saya ini udah dingin banget, dinginnya luar biasa. Ya, dan 3 rumah sakit yang kami sudah jalani, saya udah bisa makan sama sekali. Terus ibu, karena dia lihat mungkin saya kesakitan luar biasa, pertama saya datang ke sini, dia bilang salah satunya kita kerok dulu gitu. Tapi ketika ibu tuh kerok, jadi tubuh saya ini bukannya kayak merah lagi, kayak hitam, tapi ketika ibu kerik jadi air keluar, air kayak cairan gitu, jadi ngeri banget. Ibu pun kayak gimana ya, dibilang entah jijik, dia pun nggak ngerti lah saya lah gitu ya. Tapi karena pas lagi dikerokin itu kayak air keluar gitu. Tapi sampai saat ini kuasa Tuhan memang luar biasa. Saya bisa mengalami kesembuhan yang dahsyat. Itu semua karena Tuhan Yesus. Dan saya ingin mau bernyanyi buat Tuhan sama teman-teman saya ini.
Kebahagiaan tertentu bagi saya, amin. Kenapa saya bahagia? Apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Ternyata kita doa pagi-pagi ya, Tuhan Yesus luar biasa. Kita doakan, kita pegang perutnya, dari situ dimulai awal kesembuhan itu terjadi. Haleluya, haleluya. Padahal saudara, keluarga dari ibu ini datang dari Medan ya. Kakak-kakak mereka ada 4 orang ya. Itu sama si Rukun juga ya. Tidak peduli saudara dengan keadaan mereka. Mereka ada suatu acara, tapi mereka mengutamakan acara itu. Tapi saya bersyukur dengan ajaran di tempat ini, ibu mereka tidak mau mengikuti mereka. Ini kan kakaknya Mama Sensen, dia tidak mau. Dia tahu ajaran di tempat ini, amin. Kasih itu adalah nyata, haleluya. Aku sungguh bahagia saudara. Apa yang aku lakukan ini semata-mata ini yang kuberikan sama Tuhan, amin. Kalau aku bisa seperti itu, alangkah baiknya buatlah saudara seperti ini, amin. Luar biasa, karena itu tidak dinilai oleh manusia, tapi Yesus punya nilai buat kita, amin. Haleluya. Kami ada satu lagi lagu pujian.
Yesus, tidak ada lagi yang lain. Kami bersyukur 25 Desember 2020 kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah anugerah, ini kasih karunia buat kami Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan buat kami untuk merayakan kehadiran-Mu, untuk merayakan kelahiran-Mu. Kami bersyukur, biarlah apa yang kami buat ini berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, sehingga apa yang kami buat bukan untuk manusia, lakukan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Ku bersyukur Tuhan sampai hari ini aku bisa melayani. Ku bersyukur Tuhan sampai hari ini aku bisa tetap setia untuk tak tergoyahkan dalam situasi kondisi apapun. Hidupku hanyalah melayani, dan melayani. Tidak peduli Tuhan Yesus mau apapun jemaat, aku tidak peduli mau sebesar apapun gedung, mau sekecil apapun gedung. Yang hanya ada di hatiku melayani. Kuatkan aku Yesus untuk setia sampai akhir hayatku untuk melayani-Mu Tuhan. Tidak tergoda oleh apapun dan oleh siapapun. Hanya melayani dan melayani. Kekudusan-Mu menguasai hidupku, sehingga ketika aku berdiri di tempat ini, aku dapat mengimpartasikan kekudusan-Mu kepada semua jemaat yang hadir hari ini. Dan mereka pulang dalam kekudusan ilahi. Mereka akan mengalahkan si najis yang di luar sana, karena kekudusan mereka lebih besar kuasanya daripada kenajisan yang datang dari dunia. Tuhan Yesus, aku belakang salib-Mu, kemuliaan-Mu nampak di wajahku, terlihat wibawa kuasa-Mu nyata dalam gerak-gerik dan ucapan yang Ku sampaikan. Ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat Tuhan, dapat merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Segala pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta hantu-hantunya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat ketika hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu. Ku satukan hati iman kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kekuatan baru, ada jalan keluar. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Wow. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, kenapa Anda lebih suka duduk di belakang ya? Haleluya. Di depan banyak kosong ya, karena kalau Anda di belakang Anda dapat 12 bakul, tapi kalau Anda di depan Anda dapat yang lebih original, yang belum dipegang orang. Yang di belakang 12 bakul tapi sudah dipegang-pegang orang itu. Haleluya. Itu udah bekas pegang-pegang orang sisa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, 25 Desember 2020 ini buat saya hari yang spesial. Kenapa? Karena Sang Juru Selamat 2020 tahun yang lampau datang ke bumi untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Karena dosa tidak bisa ditebus oleh uang, ditebus oleh perbuatan baik. Dosa hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan itu sendiri. Amen. Itu sebabnya Dia datang ke bumi ini. Dalam proses manusia memang orang melihat Dia lahir, tapi sebenarnya Dia adalah Alfa dan Omega. Amen. Tak berawal dan tak berakhir. Jadi sebelum Dia datang ke bumi sebagai anak manusia, Dia sudah ada sebelum semuanya ada. Wahyu 1 ayat 8 berkata Dia Alfa dan Omega. Yang kita akan mau bahas hari ini untuk menjadi pelajaran buat kita, bekal buat kita, untuk kita bisa menjawab rekan-rekan kita yang non-Kristen, khususnya mereka-mereka yang Islam, yang Muslim. Ya, saya kasih pembekalan buat saudara. Yang pertama yang kita akan bahas adalah tentang siapakah Yesus ini. Mungkin Anda berpikir, ya Tuhan, ya tapi kita harus bisa jelaskan kalau ada orang-orang tertentu yang mengkritik. Kok dia bisa dikatakan Tuhan? Padahal dia itu manusia.
Beberapa hari yang lalu kami melayani di salah satu tempat, dan itu tempat terbuka ya, dan disyuting oleh si Daniel tentunya dengan teknik-teknik yang kami punya, dan Anda bisa lihat di YouTube-nya. Setelah saya doakan, mereka atau istrinya ya, istri bapak ini yang kita layani, karena mereka dagang, istrinya bilang ke saya, "Pak, Isa Al-Masih, Yesus itu manusia. Kok Bapak tadi doanya Tuhan Yesus?" Haleluya. Saya jawabnya sederhana, saya nggak mau debat ya. Saya bilang Isa Al-Masih memang bukan Tuhan, tapi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena saya nggak mau berdebat, karena saya lihat juga ibu ini diajak berdebat juga nggak kelas saya, tapi saya harus menjawabnya. Loh, di kami itu Isa Al-Masih. Saya katakan Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma, dan Maryam itu punya abang namanya Harun, sedangkan Yesus lahir di kandang domba, dan Maria tidak punya abang yang namanya Harun. Harun itu adalah abangnya Musa. Kurang lebih 3000 tahun kemudian barulah lahir Yesus. Jadi Harun dengan Yesus jauh, Harun dengan Maria jauh. Jadi berarti Isa Al-Masih yang di Al-Quran itu beda dengan Yesus yang ada di Alkitab. Tapi kalau di Alkitab Libanon itu Isa Al-Masihnya betul sama dengan Yesus, karena lahirnya sama di kandang domba, dan juga sama ceritanya semuanya di Alkitab Arab Libanon. Jadi ibu ini karena memang tidak berpendidikan, dia tidak paham. Wah, enggak lah. Ya udah gini aja, ibu ada kenalan nggak yang bisa ditelepon kiai biar kita bicara masalah ini aja. Sehingga ceritanya kita bincang-bincang sampai kepada perkawinan, pernikahan, dan seterusnya dan sebagainya. Ya intinya puji Tuhan, standar pengajaran Yesus itu lebih tinggi. Haleluya. Itu diakui oleh semua orang. Standar dalam apa saja dia lebih tinggi. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, siapakah Yesus ini sebenarnya? Tentu Anda berkata Tuhan. Haleluya. Tapi rekan kita, khususnya orang-orang non-Kristen, terlebih orang Islam, mereka katakan, masa yang namanya Tuhan keluar dari kemaluan makhluknya? Ya, mana bisa? Berarti najis dong. Berarti kekudusan Tuhan itu rusak dong. Dengan melewati vagina, tentu rusak kekudusan Tuhan. Saudara, kalau yang namanya Tuhan gara-gara menyentuh vagina akhirnya kekudusannya rusak, itu Tuhan-Tuhanan, itu bukan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kenapa saya harus vulgar? Supaya mereka paham. Karena ini ditonton oleh semua orang bebas nonton ini. Saudara, waktu saya dulu Islam, itu kekudusan Tuhan itu memang berbeda dengan kekudusan konsep Tuhan kita Kristen. Kekudusan Tuhan itu memang harus dihormati dengan hal-hal lahiriah yang begitu sangat luar biasa sekali. Contohnya misalnya begini. Misalnya saya lagi sholat ya 4 rakaat. Pas mau selesai ke 4 rakaat saya kentut, itu batal. Ya, ulang lagi. Di dalam kekristenan, konsep kekudusan Tuhan, kentut itu tidak bisa merusak kekudusan Tuhan. Ya, betul. Itu contoh lagi. Kalau saya dulu waktu Islam Muslim, ya, biar ini paham dulu tentang pertanyaan tadi. Kalau saya dulu waktu Muslim, ya, saya sholat tidak mungkin boleh di toilet.
Sekalipun dalam situasi kondisi apapun saya tidak boleh di toilet karena di situ jorok, ada tai, macam-macam dan segala macam. Makanya ketika kita ngambil air wudu, misalnya di kali air yang mengalir dan di situ ada tai lewat, tentu kita harus membiarkan tai itu lewat jauh dulu. Nah, karena airnya ini sudah najis. Haleluya. Apalagi kalau air itu bercampur dengan tai, itu tambah tidak boleh lagi. Nah, tetapi saudara, kenapa kita sebagai orang Kristen datang ke gereja, maaf cakap ya, kadang-kadang pun nggak mandi. Haleluya. Apalagi ngambil air uduk, mandi aja kadang-kadang ada yang nggak mandi. Gitu. Tapi kenapa kita diterima oleh Tuhan? Karena kekudusan Tuhan kita ini tidak dipengaruhi dengan lahiriamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar. Tidak dipengaruhi dengan lahiriamu. Salah satu contoh, misalnya saya ada di toilet dan memang saya rindu menyembah. Saya menyembah di toilet. Apalagi toilet sekarang kan canggih, jongkok. Jongkok, duduk. Kan dulu jongkok, sekarang duduk. Ya memang ada yang jongkok juga. Silakan yang jongkok, yang duduk lah. Haleluya. Yang jelas saya menceritakan saya ya. Nah, duduk. Jadi saya bisa menyembah. Haleluya, Yesus kau dahsyat, luar biasa, ajaib, mulia, agung. Kalau kekudusan yang saya punya dulu itu nggak mungkin boleh. Gitu loh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena sudah diatur sedemikian rupa supaya tidak merusak kesucian Tuhan ini. Contoh yang berikutnya, biar paham tadi tentang luar dari pagina tadi. Contoh berikutnya supaya Anda bisa jawab kalau orang nanya. Contoh berikutnya adalah, misalnya saya seorang laki-laki, saya ketemu seorang wanita muslim yang betul-betul taat. Ya. Walaupun saya bukan Kristen, saya sama-sama muslim. Ketika saya salaman dengan yang bukan muhrim saya, itu najis. Itu tidak boleh. Haleluya. Ya. Saudara, sekali waktu saya salaman dengan seorang ibu. Dan saya katakan seorang Kristen. Dia bilang, janganlah nanti najis. Saya katakan, kekudusan saya tidak akan dikalahkan oleh kenajisan siapapun. Anda paham sampai di sini? Contoh, saya dalam situasi hidup dalam Tuhan, kekudusan Tuhan menguasai saya. Saya bersalaman dengan pelacur, justru logikanya kenajisan pelacur yang hancur. Paham sampai di sini? Haleluya. Beda ya kalau kita akhirnya menggauli dia, itu salah. Maksudnya salaman ini justru kan logika rohnya. Kuasa kekudusan saya harusnya lebih hebat daripada kuasa kenajisannya ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Jadi saudara, kenapa orang bingung kalau Tuhan datang ke bumi mengambil rupa manusia lewat kelahiran? Dia bingung karena dia pikir kekudusan Tuhan akan rusak melewati pagina. Tidak. Saya kasih contoh sendiri. Saudara, biar Anda paham. Ketika Anda telanjang, ya, di depan yang bukan muhrimmu, misalnya laki-laki ini telanjang, ini perempuan yang bukan muhrim. Muhrim itu tahu nggak? Suami istri. Oke, saudara, ini porno. Sekarang kalau kau telanjang di kamar mandi, ada nggak Tuhan di sana? Porno nggak itu? Tidak. Tidak porno. Nah sekarang ketika kau telanjang sambil mandi, kau memuji Tuhan, diterima nggak? Terima. Nah, itu bedanya Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dasar. Karena Tuhan kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang itu. Kenajisan seseorang itu dilihat Tuhan dari pikiran dan hati orang itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Oleh sebab itu kita harus jawab kepada mereka, manalah mungkin kekudusan Allah dikalahkan oleh kenajisan vagina.
Anda paham sampai di sini? Saya vulgar biar mereka ngerti. Karena ini jadi perdebatan terus. Yang kedua, ya, mereka berkata, mana mungkinlah Tuhan Allah datang ke bumi jadi manusia? Kenapa dia nggak jadi kerbau saja? Saudara, saya balik tanya sama orang seperti itu, Allah itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Dia bisa nggak mau jadi apa saja? Tentu bisa. Haleluya. Haleluya. Dan mereka akan jebak kita. Bisa nggak dia jadi batu? Tentu nggak bisa. Kenapa? Kalau batu itu adalah benda mati. Haleluya. Tapi kalau dia mengambil rupa, mau jadi kerbau, jadi kambing, pasti bisa. Tapi kenapa dia nggak jadi kerbau, nggak jadi kambing? Karena kerbau dan kambing tidak berdosa. Dia harus jadi manusia, mengambil rupa manusia, karena manusia yang berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kau harus bisa jawab. Karena kalau kau nggak jawab, yang pertama, kau tidak mempertanggungjawabkan imanmu. Yang kedua, engkau KO dalam pertandingan. Saudara, dulu tidak begitu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena dulu nggak ada handphone di zaman saya SMA. Tapi sekarang ada handphone, ada YouTube, ada Instagram, ada FB, segala macam. Nah, sehingga orang muda mengeluarkan pendapat. Padahal orangnya nggak kelihatan, tapi pendapatnya bisa kita baca. Orangnya entah di mana, tapi gambar yang bergerak kita bisa lihat di YouTube. Contoh seperti saya. Kemarin kita doakan berapa orang, dan doakan satu orang lagi. Dia jual kopi. Yang satu ini, saya turun, Daniel dari dalam. Saudara, waktu saya bilang, oh, buat kopi dulu ya. Bapak orang apa? Orang Nias. Dia bilang, oh, berarti ini Kristen dalam otak saya. Terus waktu dia buat kopi, dia liatin saya. Bapak yang di YouTube ya. Nah, padahal dia nggak pernah ketemu dengan saya secara personal pribadi. Tapi dia bisa tahu siapa saya. Bapak yang di YouTube itu ya, sering saya tonton. Oh, iya, saya bilang. Wah, luar biasa. Aku minta foto dulu lah katanya. Oh. Kata dia gini. Senang sekali gitu loh, kira-kira. Tapi dia nggak ucapkan. Tapi saya tahu dari reaksinya. Dia senang sekali. Makanya dia, foto boleh nggak Pak? Ya boleh aja. Saya bebas dipoto, saudara. Haleluya. Kalau bisa fotoku saya barluaskan kemana-mana. Kenapa? Karena saya kan bukan buronan. Ya kalau saya DPO jangan dong. Haleluya. Saya kan bukan buronan. Saya warga negara yang baik. Ya bebaslah foto saya disebarkan, nggak ada masalah. Haleluya. Jadi saudara, jadi karena zaman sekarang itu zaman modern, zaman teknologi, kita pun sebagai orang Kristen harus punya otak teknologi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena pertanyaan itu semakin banyak, bahkan anak kecil pun saling bertanya. Contoh, si Daniel kemarin cerita, sekarang ada Kristen Nusantara Pak. Hah? Kristen Nusantara? Iya, teman saya yang di sekolah itu Kristen Nusantara. Loh, kok bisa kok ngomong begitu? Jadi waktu dia bincang-bincang sama temannya ini bilang, semua orang tanpa Yesus, artinya agama apapun asal baik, dia bisa masuk surga. Oh, si Daniel bilang nggak bisa, harus lewat Yesus. Memang Alkitab katakan harus lewat Yesus. Tanpa Yesus nggak ada orang yang sampai kepada Bapa di surga. Haleluya. Jadi ada temennya yang Islam justru menyerang Daniel, yang Kristen menyerang Daniel. Tapi Daniel tetap tegar dan teguh bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, terkecuali hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Saudara, ibu tadi yang saya bawa ke depan tadi itu adalah bukan orang Chinese. Dia suku Melayu asli. Haleluya. Melayu itu memang kadang-kadang ada yang putih, yang matanya sipit. Haleluya. Kayak saya ini kan sipit kan, tapi saya bukan Melayu. Haleluya. Jadi
Saudara, ibu ini memang Islam. Ya. Kalau dia sekarang bisa datang ke Yesus kemari, itu bukan karena kita yang tarik, tapi Tuhan yang tarik dia untuk datang kemari bersama kita, menyembah, memuji dia. Karena tidak mungkin intelektual manusia bisa memahami keberadaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa memperkenalkan dirinya kepada manusia, baru manusia itu bisa kenal Tuhan. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana saja. Anda tidak mungkin bisa ketemu dengan Jokowi. Tapi kalau Jokowi ketemu Anda, pasti bisa. Itu manusia dengan manusia saja sudah ada derajat yang begitu jaraknya luar biasa. Masih manusia sama manusia, apalagi sama Tuhan. Gak mungkin manusia bisa memahami Tuhan dengan pemahaman yang dia punya. Harus Tuhan yang memberikan pemahaman di pikiran orang itu, sehingga kita memahami Tuhan bukan menurut pemahaman kita. Kita memahami dia sesuai dengan Tuhan memahami dirinya sendiri. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi jawabannya sudah jelas, bahwa kekudusan Tuhan tidak akan bisa dirusak atau dinajiskan oleh apapun dan oleh siapapun. Sekalipun dia datang ke bumi, prosesnya kelahirannya sama dengan manusia lewat vagina, tapi dia tetap Allah yang Maha Kudus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, itu pertanyaan pasti bertanya, kok dia tidur? Kok dia lapar? Haleluya. Ibu sekalian, sebenarnya dia tidak lapar, dia tidak haus, dia tidak ngantuk. Tetapi karena dia membatasi kealahannya supaya dia bisa bergaul dengan manusia, dia harus melakukan seperti apa yang manusia lakukan, makan, minum, tidur. Tetapi kalau dia mau menggunakan kealahannya, dia tidak bisa ngantuk, dia tidak bisa lapar, dia tidak bisa juga capek, karena dia Tuhan Allah. Tapi dia membatasi sehingga dia menunjukkan bahwa dia manusia. Karena kalau kita kembali ke ajaran Alkitab, Yahweh atau YHWH itu tidak akan pernah bisa berjumpa dengan orang berdosa. Hanya orang-orang kuduslah yang bisa menyembah dia. Tetapi saudara, Allah yang tadi, yang orang sebut mau siapapun namanya, dia datang ke bumi. Dia mengambil rupa manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa bergaul dengan manusia. Kalau dia tidak mengambil rupa manusia, maka setiap manusia yang dijumpainya pasti akan mati. Itu sebabnya dia mengambil rupa manusia. Haleluya. 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 Saudara, yang kedua yang kita mau bahas, tadi ketuhanan Yesus itu ya yang menjadi polemik sampai sekarang. Sampai sekarang jadi polemik. Sekarang kenapa dia harus datang ke dunia? Tentu yang umum dibahas adalah dia datang ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Tapi kali ini kita membahasnya lain. Kenapa dia datang ke muka bumi ini? Mari kita baca Markus 10. Markus 10 mulai dari ayat 42. Ayat 42 Markus 10. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemimpin bangsa-bangsa memberi mereka rakyatnya dengan kasih dan pembesar-pembesarnya. Saudara, saya harap nanti ayat yang berikutnya Anda baca sama-sama dan bacanya kencang, kuat.
ya, supaya ada energi yang keluar yang membuat engkau bisa mengeluarkan kadar gula yang terlalu tinggi, yang bisa membuat engkau mengeluarkan zat-zat kotoran-kotoran yang bisa membuat stroke dan sebagainya. Jadi saudara, kunci Anda tidak stroke, tapi kalau sudah terlanjur stroke tidak. Kunci biar Anda tidak stroke harus gini tiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, nggak usah haleluya pun. Itu nggak akan stroke. Itu mengalir darahmu. Itu mengalir darahmu. Haleluya. Di sini katakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, atas rakyatnya. Saudara, Anda jangan bayangkan seperti pemerintahan kita sekarang, seperti pemerintahan di pemerintah, demokrasi. Di Amerika demokrasi, di Inggris, di mana-mana semua demokrasi sekarang, saudara. Walaupun sistem kerajaan seperti Brunei, tetap dia tidak dengan tangan besi. Tapi dulu beda. Pemerintah dulu kejam. Kalau demo dap, libas. Demo dap, libas. Memberontak dikit, mati. Jangankan memberontak, ngomongin kaisar aja, sama batu kita ngomong, ada orang dengar dikasih tahu, mati. Misalnya saya ngomong, kaisar, kurang ajar lu, diri lu. Terus ada yang lapor, mati, dihukum. Haleluya. Orang Yohanes Pembaptis saja, dia itu menasihati siapa namanya? Herodes. Kan yang dikatakannya itu benar. Haleluya. Tapi dipenggal kepalanya. Sekarang orang bisa rame-rame ke depan istana presiden. Bisa rame-rame. Turunkan presiden, turunkan presiden, turunkan presiden. Gak ditembak. Haleluya. Bahkan mungkin mau ngomongi presiden jelek pun gak ditembak. Ya. Tapi zaman itu tidak demikian. Itu langsung bisa dihukum pancung. Karena undang-undang itu perkataan raja. Jadi nggak ada DPR. Jadi itulah yang Yesus katakan pada zaman itu. Lihatlah pemerintah-pemerintah itu. Mereka memerintah bangsa-bangsa dengan tangan besi. Mereka pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas rakyatnya. Baca selanjutnya. Yesus mengajarkan sebuah kepemimpinan yang berbeda. 3, 2, 1. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang tidak besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, ini bukan sekedar filosofi, tapi ini sebuah ajaran yang baru pada waktu itu, yang orang lain belum pernah dengar. Tapi Yesus yang memulai pengajaran ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Saya kasih contoh. Saudara makan di restoran, terus datang pelayan restoran, ngasih makan yang Anda minta. Yang lebih besar, saudara yang makan di restoran atau pelayan itu? Oh tidak, yang makan dong. Itulah pemahaman yang dimiliki oleh orang zaman itu dan zaman sekarang. Maka Yesus memutarbalikkan pemahaman itu. Tentu dalam konteks tertentu. Haleluya. Yesus bilang, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Saya mau tanya sederhana. Mama Sensen sakit, oke? Waktu itu, berapa hari yang lalu. Terus ibu mengkrik. Bukankah itu pelayan? Bukankah itu istilahnya pelayan? Betul nggak? Walaupun itu tidak dicap langsung pembantu, tapi itu sama kerja pembantu. Misalnya aku suruh orang, krok. Nah, bedanya ibu tidak disuruh krok pun dia krok sendiri. Haleluya. Dan dia masak. Bukankah itu pelayan? Tetapi Yesus bilang, kalau kau mau jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Dia berikan, bukan dia berikan ajaran baru, tapi ini baru ajaran. Ajaran baru bisa saja, tapi baru ajaran.
inilah ajaran kebenaran. Makanya Anda harus setia melayani. Haleluya. Puji Tuhan, belakangan ini istri saya melayani saya sudah makin baik. Bahkan kadang-kadang dia ngantar nasi ke kamar. Saya pikir luar biasa. Tapi saudara, Alkitab memang mengajarkan kita kalau mau jadi besar harus menjadi seorang pelayan. Haleluya. Sekarang contoh. Misalnya si Betani bilang begini, Pak, udah Pak, saya aja yang bersini nih Pak. Sekarang di hadapan Tuhan, yang lebih besar saya atau si Betani? Hebat. Inilah baru ajaran. Yesus selalu memberikan bukan ajaran baru, tapi baru ajaran. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Itu sebabnya orang Kristen semuanya tidak ada kacau di mana-mana. Kecuali dia di luar Yesus. Kalau dia di dalam Yesus nggak mungkin kacau. Oke, next. Baca yang kencang. Haleluya. Oke, sudah? 3, 2, 1. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di dalam kamu, hendaklah ia jadi hamba untuk semuanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Saudara, sekarang saya kasih contoh sederhana. Saya seorang gembala. Terus jam 8 saya sudah di pintu gerbang gereja, nunggu Anda datang. Oke? Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua orang. Hamba itu saudara, itu selalu menunggu tuannya. Dan hamba itu tidak boleh tidur waktu tuannya datang. Paham sampai di sini? Haleluya. Sekarang saya praktekkan yang sederhana, contoh yang gampang Anda mengerti. Tolong fokus sini. Tidak semua apa yang saya ucapkan Anda bisa paham. Walaupun ucapan saya sederhana, walaupun Anda mau S3, S-Teler, belum tentu Anda paham. Makanya saya kasih bahasa yang sederhana. Contoh, saya di pintu gerbang nunggu saudara. Salam Pak Manurung, silakan duduk. Salam Pak Freddy, silakan duduk. Salam Betani, silakan duduk. Randy, silakan duduk. Yang lain-lain, silakan duduk, silakan duduk. Sekarang, dalam pemikiran Anda, apakah Anda yang lebih besar atau saya? Yang lebih besar kan di sini, yang terkemuka. Apakah Anda atau saya? Seorang gembala yang melakukan seperti itu, pasti dia akan dihormati jemaatnya. Berarti dia lebih terkemuka daripada jemaatnya. Padahal jemaatnya yang dilayani. Dan Anda pun bisa melakukan itu walaupun Anda bukan gembala. Karena tugas itu bukan tugas gembala, tapi itu adalah ajaran Yesus, ajaran firman. Haleluya. Tadi saya nangis waktu meluk ibu itu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bawa ibu ini kemari. Karena nggak mungkin saya bisa bawa ibu itu. Haleluya. Tapi Tuhan berkata, dialah yang menggerakkan hati raja-raja. Hati raja aja bisa digerakkan, apalagi hati ibu itu. Sorry, saya bukan membandingkan, saya sedang membicarakan firman. Haleluya. Haleluya. Makanya tadi waktu saya lagi duduk di sini mengarah ke depan wajahku, kok kenapa Roh Kudus bilang, lihat ke belakang? Aku lihat, ya ibu inilah dia yang kudoakan kakinya. Puji Tuhan, setelah didoakan sekarang dia bisa kemari. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Haleluya. Sekarang ini sudah terjadi peristiwa ini. Saya akan kasih tahu. Saya pergi naik motor ke tempat si Randy. Padahal saya punya mobil cukup baik, cukup luar biasa. Haleluya. Tapi saya ke sana dengan keadaan macet, dengan keadaan debu-debu. Dan sekarang ibu itu datang di sini. Apakah ibu itu menganggap dirinya lebih terkemuka atau saya? Pasti ibu itu sekarang berpikir saya lebih terkemuka dari dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau begitu Anda mau nggak terkemuka?
Lakukan ini, maka Anda akan terkemuka. Lakukan ini. Ini bedanya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Herodes dengan yang diajarkan Yesus. Next. Ya. 3, 2, 1. Karena anak manusia tidak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Haleluya. Karena Yesus, anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekarang saya mau tanya, Yesus datang untuk melayani. Apakah kau berani berkata Yesus lebih rendah? Tidak. Yesus lebih tinggi. Anda mau lebih tinggi? Mari layani seorang dengan yang lain. Anda lebih tinggi, derajatmu akan dinaikkan Tuhan. Dan Tuhan akan membuat hal-hal yang ajaib dalam hidupmu. Saya bangga melihat Pak Manurung dalam kondisi sakit. Dia mau melayani. Tetapi yang dimaksudkan melayani di sini bukan itu. Walaupun itu sebagian dari pelayanan, tapi melayani di sini adalah kerendahan hati kita melakukan sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Berarti kalau melayani hanya seperti itu, tentu tidak semua orang bisa main keyboard, tentu tidak semua orang bisa main gitar. Tetapi yang dimaksudkan di sini kerendahan hati untuk melayani. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 19. Kisah Rasul 20 ayat 19. 3, 2, 1. Dengan segala hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak menunjukkan air mata dan banyak mengalami percobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, siapapun mengakui, khususnya teologi Kristen atau pakar-pakar teologi Kristen, bahwa Saulus yang berubah menjadi Paulus ini adalah tokoh sentral di dalam Kisah Para Rasul ini. Dia tokoh sentral. Dia katakan apa? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara, yang sebenarnya yang Tuhan suka di sini bukan karena mau dibunuh, bukan karena mencucurkan air mata, bukan karena kita sedih susah. Yang Tuhan senang adalah kerendahan hati. Itu Anda harus paham, Anda harus ngerti. Itu yang Tuhan mau. Rendah hati. Haleluya. Apalagi kalau ngomong sama gembala, Anda harus rendah hati. Haleluya. Kenapa? Karena kerendahan hati itu, saudara, itu dinilai oleh Tuhan sebagai pelayanan yang betul-betul berkualitas. Tapi kalau kita melayani dengan kesombongan, haleluya, mentang-mentang punya mobil mewah, mentang-mentang punya rumah besar, mentang-mentang punya duit banyak, terus kita nggak mau lagi duduk dengan orang-orang yang di pinggir jalan, dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, dengan orang-orang yang pakaiannya bau. Itu namanya tinggi hati. Justru kalau Anda pakaian Anda bau, Anda peluk orang bau, itu bukan kerendahan hati. Memang bau sama bau. Tapi kalau temanmu bau ketek, dia dalam persoalan yang begitu sangat menyedihkan, tiba-tiba kau bilang, itulah kerendahan hati. Kerendahan hati itu tindakan yang membayar harga yang mahal, mematikan egosentris demi seseorang. Itulah kerendahan hati. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar. Saya ulangi biar Anda paham. Tidak semua orang mau dokter pun dia nggak mau. Kerendahan hati adalah kita mematikan egosentris kita demi orang tersebut. Haleluya.
Haleluya. Jadi siapa yang mau jadi besar? Siapa yang mau jadi besar di sini? Kayaknya Anda nggak paham yang saya bahkan. Siapa yang mau jadi besar? Oke, silakan melayani. Siapa yang mau jadi terkemuka? Silakan melayani. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau jadi dihormati? Silakan rendah hati. Saudara, zaman telah berubah karena kehadiran Yesus di muka bumi ini, sehingga apapun yang Yesus ajarkan kepada muridnya, kepada kita, itu berpengaruh keluar. Makanya hampir di seluruh negara-negara, setiap presidennya rendah hati, pasti disenangi oleh rakyatnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi kalau zaman Herodes tidak demikian. Tidak demikian. Zaman Firaun tidak demikian. Justru raja-raja yang sangar itulah yang dihormati. Tapi sekarang tidak. Makanya saya lihat Jokowi, saya sangat terharu. Kenapa? Nanti saya kasih videonya buat saudara. Dia sedang pakai payung dan dia memayungi orang tua, dan waktu jalan bersama menterinya dia payungin. Dan saya di situ menangis. Apakah saya bisa memayungi kalian? Padahal dia bukan orang percaya. Haleluya. Waktu video itu dikirim oleh Pak Roni Sompi yang beberapa tahun lalu Dirjen Imigrasi, saya terharu. Namanya seorang pria berpayung. Haleluya. Aku bukan kenal Jokowi, dan juga aku tidak pernah dikasih uang sepeser pun dengan dia. Dan bukan karena dia presidenku, bukan. Tapi aku melihat satu hal, ada rendah hati. Haleluya. 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 Jadi datangnya Tuhan ke muka bumi ini mengambil rupa manusia untuk melayani. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dasar luar biasa. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan mana yang mau melayani? Tuhan semua mau dihormati, Tuhan semua mau disembah, Tuhan semua mau dipuji. Tapi dia beda, dia tanggalkan tahtanya, dia rela melayani. Baca Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13. Haleluya. Saya berdoa Anda berubah hati. Mulai dari ayat yang ke-12 saya rasa. Mulai ayat 12. 3, 2, 1. Sesudah yang membasuhkan mereka, dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu dia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang Allah berbuat kepadamu? Bisakah Anda memahami kalau dia mengaku dirinya Tuhan sementara dia mencuci kakimu? Tidak. Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Masa Tuhan mencuci kaki? Harusnya Tuhan dihormati, disembah, Tuhan diagungkan. Tapi ini beda. Terbalik. Ini namanya hukum terbalik dia buat. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Kadang-kadang saya membasuh kaki anak saya aja agak malas. Ini Yesus membasuh kaki muridnya dan mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saya akan bertanya, mengertikah kamu waktu aku datang ke rumahmu? Haleluya. Mengerti nggak waktu kamu di rumah sakit terus aku datang? Mengerti nggak kamu? Kalau kamu berpikir, oh namanya dia gembala itu kewajiban dia, itu kau tidak mengerti. Oh namanya dia gembala, dia datang berkunjung ke tempat saya, doakan saya, ya itu tugas dia.
kau tidak mengerti. Makanya dikatakan, mengertikah kamu? Ini ada satu pemahaman yang dalam yang harus kita ungkap hari ini. Namun mungkin waktunya bisa berjam-jam sehingga Anda tidak akan pernah bisa paham. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, mengertikah saudara apa yang kuperbuat terhadap saudara? Mengertikah Anda? Haleluya. Mengertikah istriku apa yang kuperbuat terhadap dia? Mengertikah anak-anakku apa yang kuperbuat terhadap mereka? Apakah mereka mengerti? Apakah mereka berkata, itu kewajiban seorang suami, itu kewajiban seorang ayah? No. Kalau begitu berarti semua seorang ayah harus seperti saya. Tidak. Bukan kewajiban. Kalau kewajiban berarti Anda tidak mengerti. Tapi itulah kasih yang diberikan Yesus kepada manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Baca next, lanjut. 3, 2, 1. Kamu meminta guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Haleluya. Banyak orang bilang, mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Ini aku guru, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Lihat di sini. Di sini bukan pakai kata kau, tapi kamu. Haleluya. Kamu menyebut aku, kalau kau itu pasti satu orang. Kalau kamu itu lebih dari satu. Betul nggak? Kira-kira betul nggak ini? Kita tukar bahasa dulu. Haleluya. Jadi saudara, kalau kata kamu itu lebih cenderung kepada bukan satu orang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berarti bukan hanya Thomas yang pernah mengatakan gitu. Murid-murid lain pun pernah mengatakan itu. Tapi inilah peristiwa fenomenal. Inilah peristiwa spektakuler. Sehingga ini yang dicatat karena Yesus menampakkan diri setelah 40 hari berulang kali dia menampakkan diri. Karena dia mati bangkit berulang kali 40 hari menampakkan diri. Dan sekali waktu dia menampakkan diri di tempat ini. Di tempat yang tersembunyi, yang tertutup. Tidak ada yang bisa masuk. Boro-boro manusia. Mungkin lubang segini pun gak ada. Tapi Yesus hadir di tengah mereka. Dan karena Thomas waktu itu tidak percaya, ketika murid-muridnya berkata bahwa Yesus hidup lagi, Yesus menampakkan diri lagi. Barulah di situ Thomas bilang, kaulah guru dan Tuhan, Lord and my God. Haleluya. Haleluya. Terus next. Ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. 3, 2, 1. Jadi kalau kamu yang sesaksimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saja masuk saksimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Anda tahu makna ayat ini kenapa dia ngomong gini? Dibalikkan lagi apa yang Thomas omong. Thomas kan bilang, engkaulah Tuhan dan guru. Betul, aku Tuhan dan guru. Terus dilanjutkan, kalau aku saja guru dan Tuhan, aku rela membasuh kakimu, apalagi kamu. Haleluya. Haleluya. Dulu beberapa kali pernah saya lakukan itu, tetapi itu simbolik. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan simbolik. Yang dimaksudkan di sini adalah engkau satu sama lain harus saling mengasihi, harus rendah hati, harus saling melayani. Itu yang dimaksudkan. Ini simbolik. Saya bisa cuci kaki saudara hari ini, tapi belum tentu hati saya rendah. Haleluya. Makanya Yesus datang ke muka bumi untuk melayani. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. 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 Dia datang ke muka bumi ini untuk melayani. Tidak ada yang lain yang dia lakukan. Dia hanya melayani dan melayani dan melayani dan melayani. Waktu Yesus ada di muka bumi 3,5 tahun sebagai anak manusia, di otaknya hanya melayani, 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 melayani dan melayani. Bagaimana dengan khotbah saya ini? Adakah mulai
terbuka otakmu yang sumbat, sehingga kau berpikir, ya, aku harus melayani. Aku harus melayani. Haleluya. Haleluya. Kalau memang tidak ada pemikiran seperti yang saya katakan tadi, berarti sumbatan itu belum jebol. Aku akan ngomong lebih keras lagi untuk menjebol sumbatan itu. Ini bukan kalian aja yang dengar, ini banyak orang yang dengar. Yang jelas 2000 sudah pasti lebih. Ku jebol otakmu supaya terbuka pikiranmu. Engkau di bumi bukan untuk dilayani, engkau untuk melayani. Haleluya. 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 Banyak orang-orang yang pakai gelar pendeta dan ada embel-embel di belakangnya. Kadang-kadang satu buku pun gak selesai untuk menulis embel-embelnya. Haleluya. Tapi kalau dia tidak melayani, embel-embel itu artinya menunjukkan kegembelannya. Anda paham gembel? Ngerti gembel? Saya harus ulangi. Ada banyak pendeta yang luar biasa, namanya disertai belakangnya embel-embel. S1, S2, S3, S4, S teler, S lilin dan segala macam. Tapi embel-embel itu kalau tidak ada kerendahan hati untuk melayani, itu jadi gembel di pandangan Tuhan. Saudara, tadi malam kurang lebih jam 10 saya ditelepon oleh seseorang. Dia diutus oleh Polri dan TNI yang lagi BKU. Dia seorang pengacara, kebetulan dia kenal Danyonnya, komandan batalion yang dari Sumatera sana. Dan WA-WA-nya masih ada saya simpan sekarang. Mereka minta supaya kita melayani mereka. Mereka sekarang itu kurang lebih ada berapa ribu, 1000 lebih lah, kurang lebih ya. Mereka ditidurkan atau ditempatkan di Kebayoran Expo sana. Di sanalah mereka tidur siaga menjaga kita di Natal ini. Mulai dari kejadian HRS mereka di sana. Dan ada 200 orang lebih yang Kristen. Dan mereka minta dilayani untuk Natal ini. Dan kemarin saya sudah capek sekali. Kenapa? Karena ada teman saya datang dari Roxy, dia pengusaha. Ngobrol-ngobrol, saya sudah capek. Jam 10:30 saya dapat lagi telepon. Dapat telepon, sorry lah, WA lah ya. Awal mulanya WA, baru telepon-teleponan untuk melayani. Saya bilang oke, tenang. Saya telepon Pak Manurung, dia bilang besok dia ada pertemuan dengan siapa? Kayaknya Pak Maruf Amin ya, Pak Maruf Amin ya, bukan? Oh, Ciputra. Ada pertemuan dengan Ciputra. Makanya orang yang nonton YouTube saya dia bilang kaya-kaya jemaat Bapak, iya betul. Ciputra ya kan? Iya, padahal ke rumah sakit Ciputra maksudnya, rumah sakit Ciputra. Haleluya. Saudara, ini selingan aja. Saudara, setelah itu saya telepon yang lain, termasuk si Randy, termasuk si Tere lah ya. Tapi karena mereka di sana rame, sehingga semua mendengar. Ibu Manurung juga mendengar. Dan saya pikir siapa yang main musik? Saya telepon Pak Freddy. Pak Freddy udah oke. Tapi tadi pagi dia bilang nggak bisa. Haleluya. Kok Anda kayaknya agak bengong begitu? Haleluya. Saudara, saya sebenarnya capek. Kenapa? Kita ngobrol sama teman ini, saudara, nggak nyambung terus. Udahlah, besok aja kita ngobrol lagi lah. Udah capek saya. Besok saya mau ibadah, mau khotbah. Iya, tadi saya udah cari ini katanya, cari jeruk. Rupanya udah tutup. Katanya dia pergi ke hari-hari cari jeruk mau kasih saya, tapi tutup. Ya carinya jam 10 malam, pasti tutup lah. Kalau orang bisnis ilmu tingkat tinggi. Haleluya. Ya memang betul dia ke sana, nggak bohong, saya yakin. Tapi udah pasti tutup, Pak. Udah jam 10 lewat. Haleluya.
Saya bilang gitu, kau karena udah tutup maka kau sana. Wih, pendeta pikiran negatif katanya itu. Kalau pendeta memang dikit-dikit negatif, dikit-dikit negatif. Jadi susah jadi pendeta, saudara. Jangan kau pikir gampang. Haleluya. Pakaiannya aja semua dinilai. Iya betul. Nanti gemuk kali dia bilang nggak berpuasa, kurus nggak ada berkat. Betul. Haleluya. Pakaian rapi katanya mewah, pakaian gembel katanya miskin. Serba salah. Haleluya. Itu sudah memang nasib kita sebagai pendeta. Nggak bisa, saudara. Jadi kita doakan, kita tetap bisa melayani. Nanti ada yang kita telepon, ya, karena Ibu Ria tadi ditelepon Ibu Gembala, ternyata di Amerika masih malam, kurang lebih mungkin masih subuh kali. Kalau di sini siang, di sana kan malam. Jadi mungkin Ibu Ria nanti telepon yang dulu pernah main keyboard di sini, kita nanti akan melayani. Sedangkan TNI Polri 200 orang lebih yang haus lapar akan bantuan kan dan dipercayakan kepada saya. Saya yakin kalau dia telepon Gilbert, dia telepon yang lain-lain, saya yakin Gilbert itu punya tim yang langsung segera bisa cepat. Tapi kenapa dipercayakan kepada saya? Itulah yang saya katakan rahasia ilahi yang kita nggak bisa jawab sampai sekarang. Yang saya tahu adalah kerinduanku melayani. Padahal saya punya fasilitas kurang. Sound systemnya cuma seperti ini. Itu di lapangan. Haleluya. Terus kita nggak punya pick up. Terus saya minta sama orang tersebut, bagaimana tentang sound system ini? Oke, nanti kita usahakan. Brimob itu kan baik. Tapi walaupun dia nggak bisa siapkan, saya bisa sertifikat. Itu namanya melayani. Tanpa paham, saya tahu duitnya nggak mungkin. Kantor-kantor ini nggak seberapa, paling 1 juta. Padahal ngopet. Tetapi kita melayani bukan karena duit. Kalau kita melayani karena duit, itu karena orang nggak punya duit. Karena saya banyak duit, saya tidak melayani karena duit. Saya melayani ngeluarin duit karena saya banyak duit. Ya, Anda jangan iri dong kalau saya ngomong begini. Kok ada yang kayak apa? Haleluya. 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 Kemarin saya ngomong sama si Randy jam 11 malam. Bukannya kau di Kanada? Enggak, Pak, aku di Menceng loh. Jujur sekali. Dia heran bahasa. Saya bilang, oh ya, kalau kau di Kanada, saya gini mau nyebrang. Ya, saya ada di Inggris. Itulah kata-kata iman itu. Tentu dia pasti tahulah saya tidak ada di Inggris. Orang kemarin kita ketemu. Tapi kalau memang bahasa kurang nyambung, makanya Yesus dengan murid-muridnya bukan karena muridnya nggak nyambung. Haleluya. Yesus bilang, aku bahasa dunia aja kok nggak tahu, apalagi aku bahasa surga. Dia bilang, aku bahasa iman. Nah, jadi orang bingung. Kalau saya bilang saya banyak duit, berarti banyak kali duitnya nih, kan begitu. Ya nggak apa-apa. Daripada dibilang gua miskin, mending gua dibilang kaya. Siapa tahu dia bilang kaya betul jadi kaya. Karena ucapan orang itu adalah doa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Haleluya. Saudara, saking seriusnya saudara, saking antusiasnya saudara, saya lupa ayat-ayat yang berikutnya. Iya, betul. Haleluya. Iya. Saya lupa ayat-ayat yang berikutnya. Oleh karena itu, sampai di sini dululah khotbah. Melayani dan melayani. Haleluya. Karena kita ada di muka bumi ini bukan menjalankan misi, tapi kitalah misi Tuhan itu. Haleluya. Dan misi Tuhan ini adalah melayani. Saya ulang ya, kita bukan menjalankan misi, kita misi. Kita misi Tuhan. Kalau kita menjalankan misi, artinya boleh dong kita tidak menjalankan? Ya boleh dong. Kan itu pilihan. Oh enggak lah, gua nggak mau. Tapi kita misinya bagaimana? Orang kita misinya ya mana bisa? Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan.
Hanya ada satu ketetapan, melayani. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Saudara, jangan saudara pikir memang saya lupa ayat. Tidak. Haleluya. Kenapa stop? Karena kau lihat sudah enggak. Saya tahu ada yang masih serius 98%, tapi yang 1% pun harus diperhitungkan. Karena kalau dia lari, kita juga susah nyarinya. Iya, karena larinya terlalu cepat. Haleluya. Saudara melayani. Hari ini kuasa pengambilan keputusan untuk melayani dan melayani. Hidupmu hanyalah melayani. Hidupmu hanyalah melayani. Banyak yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Mungkin memang Anda nggak bisa tampil di mimbar ini, tapi banyak hal yang bisa kita buat. Haleluya. Senyum aja terhadap sesamamu, kau udah melayani Tuhan. Amin. Apalagi kalau kau kasih dia air putih, oh tambah teh manis, tambah lagi susu, oh itu lebih luar biasa. Haleluya. Anda melayani karena Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Bisakah Anda bayangkan kalau kita semua punya kerendahan hati untuk melayani? Waduh, kita rebut-rebutan angkat bangku. Kita rebut-rebutan, gua lah. Tapi ini enggak, lulah. Coba lihat nanti habis makan, sudah hilang semua. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ingat kembali bagaimana peristiwa Natal. Raja di atas segala raja yang punya takhta, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah, nama di atas nama. Lahir di kandang domba. Bisakah Anda bayangkan? Sampai seperti itu. Walaupun Anda sekarang ke Israel bisa lihat tempat itu, tapi Anda nggak bisa bayangkan kalau melihat tempat itu, karena tempat itu sekarang sudah mewah, sudah dirapiin, jalannya dibagusin, semuanya rapi. Tapi kalau saya bayangkan waktu 2020 tahun yang lampau, saya bisa merasakan bagaimana Yesus lahir di kandang domba. Bagaimana Maria menekan dengan kekuatan yang luar biasa untuk melahirkan seorang bayi itu, yang adalah Tuhan Allah datang ke bumi. Semiskin-miskin kita lahir di rumah. Sekarang sudah keren, semua orang lahir di rumah sakit. Dulu banyak kita yang lahir di dukun beranak. Itu masih keren.
Saudara jangan disalahartikan, dukun beranak bukan berarti dukun jampi-jampi, bukan. Memang keahlian dia di situ. Ya mungkin juga ada jampi-jampinya, saya nggak ngerti. Satu-satunya. Saudara, Anda bayangkan Yesus lahir di kandang domba. Sekarang kita pendeta-pendeta, lihatlah saya, kerennya saya, kemana-mana naik mobil, begitu, begini. Tapi bayangkanlah Yesus kemana-mana jalan kaki. Sehebat-hebatnya naik perahu, nggak ada Dobon Solo, nggak ada pesawat. Gitu biasanya. Anda mau terkemuka, Anda mau besar, rendah hati, layani seorang dengan yang lain dalam kasih, engkau akan terkemuka. Haleluya. Kalaupun ada orang tidak menghargai engkau, tetap melayani. Itu bukti kerendahan hati. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya sudah lihat, saya sudah rasakan, saya sudah alami. Semenjak saya ambil keputusan melayani dia, seolah-olah waktu itu tidak ada jalan, seolah-olah waktu itu begini, begitu. Tapi sekarang aku melihat, begitu luar biasanya Tuhan membimbing hidupku sampai hari ini. Itu karena aku setia melayani Tuhan. Anda mau setia melayani dia? Saudara, dimulai dari mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Itulah namanya melayani. Saya tahu kalau kau kerja dapat duit, tapi kau nggak paham kalau kau melayani, kau menerima lebih besar daripada. Saya tahu ketika kau dipanggil gereja, kau lagi sibuk ngurusin pekerjaan itu dan dagangan usaha. Saya tidak dapat 100.000 atau 300.000. Sehingga kadang-kadang hari Minggu pun kau usahakan kau dagang. Jin di sana nggak ada orang. Sebenarnya 3 minggu yang lalu kami mau Natalan di Bali. Tetapi karena ada usulan dari beberapa jemaat, ada mereka mau ibadah di gereja lain. Saya katakan sama istri saya, oke, saya stay. Itu sebenarnya menurut saudara biasa, karena saudara nggak punya ongkos untuk ke Bali. Tapi menurut saya tidak. Itu sebenarnya sebuah kekuatan yang mampu mematikan kedaginganku. Untuk aku lebih memilih melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai-sampai kami jarang pulang kampung. Bukan karena nggak ada duit, saudara. Bukan karena nggak ada duit. Tapi karena kalau pulang kampung, pasti hanya 3 hari langsung pulang lagi. Pesawat berapa gini? Kalau naik mobil, saudara, pulang pergi sudah 6 hari. Karena harus di sini. Tapi lihatlah pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Saya merasakan begitu luar biasa. Saya bangga dengan Yesus. Apapun yang orang katakan tentang Yesus, saya tetap percaya bahwa Yesus Tuhan Allahku, juru selamatku satu-satunya. Mau dibilang apapun tentang saya, mau kafir kek, apapun, bangsat kek, saya tetap bilang Yesus Tuhan Allahku, juru selamatku satu-satunya. Tidak ada lagi yang lain. Haleluya. 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 Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Dalam 3 tahun yang lalu,
Terus sampai beberapa tahun belakangan ini, terakhir corona, banyak orang-orang yang ngajak saya gratis ke Taiwan, kemana untuk nemani dia belanja, bisnis dan segala macam. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya lebih senang melayani saudara. Tahukah kau, mengertikah kau? Mengertikah? Yesus tidak perlu engkau melihat, tapi Yesus perlu engkau mengerti. Makanya Yesus bilang, mengertikah kau? Mengertikah kalian? Mengertikah? Haleluya. Melayani, 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 melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, angkat tangan, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, siapa di antara ini yang mau ambil keputusan untuk mendahulukan Tuhan lebih dari semuanya? Engkau maju ke depan, kita deklarasikan di hadapannya. Jangan takut dan pikir nanti kalau aku ingkar. Jangan pernah berpikir yang negatif. Kadang-kadang ada orang bilang, nanti kalau aku mengambil keputusan mendahulukan Tuhan lebih dari semuanya, tiba-tiba beberapa hari kemudian aku tidak melakukan itu, bagaimana? Aku dilaknat oleh Tuhan. Saudara, engkau berpikir terlalu negatif. Saya juga kalau pikir negatif sama saja. Semua kita sama. Tapi saya berpikir positive thinking. Saya tahu betul deklarasi itu punya kuasa. Maukah kau mendahului Tuhan? Maukah mendahulukan Tuhan lebih dari semuanya? Lebih dari segalanya. Haleluya. 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 Saya, saudara, tidak begitu kagum kalau orang itu pengangguran melayani Tuhan. Tapi saya kagum kalau orang itu orang yang sibuk ke sana sini. Tapi dia beri waktu bagi Tuhan. Dia mendahulukan Tuhan lebih dari semuanya. Saya kagum. Saya tidak kagum kalau orang tahun baru, liburan, stay di rumah, memang karena nggak ada ongkos. Tapi saya kagum kalau dia punya uang 10 miliar, 100 miliar, lebih mengutamakan ibadah. Saya kagum dengan orang seperti itu. Hari ini, saudara, mulai setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Saya mau kasih tahu kepada saudara, baik-baik saya kasih tahu. Dengar kalimat saya ini. Engkau melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Perkara dengan hal beda. Kau lakukan aja perkara-perkara kecil yang kau bisa. Nanti hal-hal yang besar Tuhan akan kasih. Setialah, setialah, setia, saudara. Saya bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini menyembah, memuji Yesus. Banyak orang yang karena duitnya banyak dia nggak bisa. Ada juga yang memaksakan diri. Tapi kita bisa berkumpul. Ini mujizat. Haleluya. Angkat hatimu, angkat 12 tangan.
Ikuti doa saya. Ikuti doa saya. Anda jangan takut. Nanti kalau aku nggak lakukan gimana? Engkau harus percaya dulu. Ikuti doa saya. Hari ini saya katakan di hadapanmu Tuhan Yesus, saya mendahulukan Yesus lebih dari semuanya, mengutamakan Yesus lebih dari semuanya. Walaupun ada tawaran uang, ada tawaran harta, ada tawaran takhta, tetapi kalau saya harus meninggalkan pelayanan, saya tidak mau. Saya mendahulukan Yesus lebih dari semuanya, lebih dari segalanya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sebulan yang lalu kurang lebih atau 3 minggu yang lalu, saya berkata kepada jemaat dan kepada istri saya juga, ada beberapa keluarga pensiunan polisi di Bali yang siap digembalakan, dan tentu pasti siap saya dikasih fasilitas. Tetapi masukan istri, masukan yang lain, tidak usah Pak. Di sini melayani dan melayani, mencari harta, mencari uang. Jangan cari. Kalau kau cari uang, kau nggak bisa dapat uang. Kenapa? Karena uang itu ada di tangan orang. Nggak mungkin uang itu dibuang-buang di pinggir jalan, kau cari-cari ketemu. Sekarang kau bisa buktikan, kau jalan dari sini sampai ke Grogol. Saya yakin 10.000 pun kau nggak dapat di jalan ada duit. Kau jangan cari uang. Kau hanya mengutamakan Tuhan. Nanti Tuhan buka jalan untuk kau mendapatkan uang yang lebih daripada kau cari sekarang yang kerja keras banting tulang. Saya percaya. Saya didik anak saya. Karena Daniel pinginnya bisnis. Kau lihat Bapak tidak berbisnis. Tapi kau lihat berjalannya waktu, Bapak bisa ketemu si A, si B, si C. Mereka akan berjalan begitu saja. Bapak tenang, hanya menikmati duitnya saja. Saudara, itulah hebatnya Tuhan kita. Makanya melayani. Haleluya. Hari ini kalau ada orang tawarkan saya jadi DPR, saya tidak mau. Bahkan beberapa kali saya disuruh komisaris, padahal saya bukan orang pintar. Tapi karena memang mereka punya pengharapan dari saya, tapi saya tidak mau. Saya lebih senang melayani. Kadang-kadang sampai nganggur, nggak ada yang mau dilayani. Saya layani sendiri, saya per kamar saya sendiri, semuanya saya lakukan sendiri. Mari kita punya hati yang melayani. Rendah hatilah kamu di hadapan Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Percaya itu firman Tuhan. Saya yakin itu digenapi. Haleluya. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ambil keputusan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah segala-galanya. Saya tahu betul diriku, hidupku butuh makan, butuh minum, butuh duit, perlu kendaraan. Tetapi saya tahu saya tidak boleh mengutamakan itu. Saya mendahulukan Tuhan. Tuhan Yesuslah yang terutama, lebih dari semua. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Selamat Natal. Merry Christmas. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Tuhan memberkati kita. Mari kita kembalikan apa yang patut kita kembalikan. Haleluya. Sudah? Kalau saudara tidak punya jangan dipaksa. Kalau Anda punya, ya tidak memberi, ya memang keterlaluan. Mari kita angkat.
tangan kanan kita. Haleluya. Kalau memang keadaan ekonomimu sekarang hanya seperti itu, engkau hanya bisa beri 10.000, 5.000, 20.000. Tapi kau bayangkan, kau kaya raya dan kau akan memberi yang lebih banyak. Haleluya. Tapi ketika kau punya uang 1 miliar, belum tentu kau bisa beri lagi. Haleluya. Tetap juga 10.000 nanti. Haleluya. Makanya mari kita rendah hati di hadapan Tuhan, jujur bahwa apa yang kita punya ini semua dari Yesus. Jujur kita, bukan kuat gagah kita. Aku ini gak ada apa-apanya, tapi aku mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak punya apa-apa. Kami punya Yesus. Karena kami punya Yesus, Yesus tahu keperluan kebutuhan kami. Kami pasti dipelihara. Tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin kami sampai kesulitan, tidak ada jalan keluar. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika kau ada job, ada cuan, ada rezeki, dapat untung, kau bisa sungguh sama Tuhan. Tapi ketika nggak ada job, nggak ada untung, nggak ada cuan, apa kau juga bisa sungguh? Jadi kita tidak dipengaruhi dengan untung atau rugi. Kita hanya punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang mencintai Tuhan. Yesus, tolonglah kami Tuhan, biar kami mengasihi-Mu Tuhan, mencintai-Mu lebih dari semuanya Tuhan. Tuhan Yesus tangan-tangan yang mengembalikan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin.